Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibnu, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulis Restu Krisnadi dengan NIM 222112427 dari kelas 2 KS2 absen 39. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan proyek UAS saya, yaitu aplikasi berbasis web peminjaman ruang di kampus Polstat STS, yang saya beri nama Siperu atau Sistem Peminjaman Ruang. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk merun programnya. Nah, program sudah berjalan, kita coba untuk membukanya di browser. Di sini saya menggunakan port 8081. Nah, untuk tampilan awalnya kita diarahkan ke halaman login, di mana di halaman login ini user akan dibagi menjadi dua role, yaitu mahasiswa dan admin. Kita akan mencoba untuk login, tetapi dengan akun dan password yang tidak terdaftar. Misalnya 2525 PIS. Nah, jika akun tidak terdaftar, maka akan terjadi error invalid email or password. Kemudian kita akan coba untuk login sebagai mahasiswa dengan akun yang benar. Di sini saya pakai email 222.11.2427@sts.ac.id. Kita coba login. Nah, login berhasil dan tampilan akan diarahkan ke beranda dari mahasiswa, di mana di beranda ini akan ditampilkan nama dari usernya dan penjelasan singkat mengenai Speru. Di bagian tampilan mahasiswa ini, menu-menu yang dapat dipilih diletakkan pada bagian navbar. Di sini terdapat menu beranda. Untuk tampilan ini, kemudian menu peminjaman untuk melakukan peminjaman, menu daftar untuk melihat riwayat peminjaman, menu akun untuk melihat informasi akun, dan ada tombol untuk logout. Selanjutnya, kita ke menu peminjaman. Untuk melakukan peminjaman, mahasiswa diminta untuk mengisikan sebuah form peminjaman, di mana mahasiswa harus menginputkan nama peminjam, memilih ruangan, kemudian tanggal peminjamannya dan keperluannya. Kita coba untuk melakukan peminjaman. Misal kita isi nama peminjam Julius. Kemudian untuk memilih ruangan, kita diminta untuk memasukkan gedung dan lantai. Nah, jika pada gedung dan lantai yang kita inputkan itu tidak terdapat ruangan, maka di pilihan ruangan akan kosong. Namun jika misal kita ingin meminjam di gedung 2, lantai 5, nah di sini terdapat ruangan dari 251 sampai 257. Misal kita ingin meminjam ruangan 252. Kemudian kita memasukkan tanggal peminjaman. Nah, tanggal peminjaman ini diisi dengan kapan ruangan akan dipinjam. Tanggal peminjaman hanya dapat diisi 7 hari setelah tanggal pengajuan. Nah, misalnya sekarang ini tanggal 30. Tanggal 30 kita ingin mengajukan ruangan, berarti ruangan hanya dapat diajukan 7 hari setelah tanggal 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, peminjaman berarti hanya dapat dilakukan setelah tanggal 7, yaitu tanggal 8. Kita pinjam tanggal 8, kemudian kita tuliskan perluannya, misalnya KSM. Kita ajukan. Nah, peminjaman berhasil. Di sini sudah tertambah peminjaman. Namanya Yulis itu, nomor ruangannya 252, tanggal peminjamannya tanggal 8, keperluannya untuk KSM. Tanggal pengajuannya tanggal 30.
Untuk statusnya masih diproses karena belum diterima oleh admin. Kemudian kita coba melakukan peminjaman dengan format yang salah. Misalnya kita ingin meminjam ruang, di mana ruang itu sedang dipinjam oleh orang lain. Sedang dipinjam, misalnya di sini ruang 254 dia sedang dipinjam. Nah, kita melakukan peminjaman 254. Nah, kalau ruangan masih dipinjam, maka akan muncul error ruangan sedang digunakan. Kemudian kita coba meminjam tidak 7 hari setelah tanggal diajukan. Misal kita pinjam sekarang tanggal 30, misal kita pinjam tanggal 5. Peluang. Nah, akan muncul peringatan peminjaman yang dapat dilakukan seminggu sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke daftar peminjaman. Nah, di daftar peminjaman ini akan ditampilkan nama peminjam, nama ruangan, tanggal peminjaman, keperluan, status, tanggal pengajuan, dan tombol-tombol yang dapat digunakan untuk merubah status peminjaman. Nah, untuk status ini ada 5, yaitu ditolak, selesai, dibatalkan, diterima, dan diproses. Status akan berubah ditolak jika pengajuan peminjaman tidak diterima oleh admin. Kemudian status akan berubah menjadi selesai jika mahasiswa sudah selesai menggunakan ruangan. Status akan berubah menjadi dibatalkan jika mahasiswa batal meminjam ruangan. Status akan berubah menjadi diterima jika pengajuan yang dilakukan sudah diterima oleh admin. Dan status diproses itu jika mahasiswa baru saja mengajukan pengajuan dan belum di ACC oleh admin. Kemudian jika mahasiswa sudah selesai menggunakan ruang, maka bisa menekan tombol selesai. Dan status akan berubah menjadi selesai. Apabila mahasiswa batal menggunakan ruangan, bisa menekan tombol batal. Dan status akan berubah menjadi dibatalkan. Nah, di daftar peminjaman ini juga terdapat kolom pencarian untuk mencari peminjaman berdasarkan nomor peminjam, nama ruangan, keperluan, dan status. Misal kita ingin mencari yang statusnya selesai. Nah, maka akan ditampilkan yang status selesai aja. Kemudian misalnya ruang 251. Nah, muncul yang di ruang 251 saja. Selanjutnya ada informasi user. Nah, pada informasi user ini ditampilkan data dari akun yang sedang digunakan. Di sini ditampilkan nomor induk, nama, tanggal lahir, dan email. Jika dirasa informasi ini terdapat kesalahan, maka user dapat mengeditnya dengan menekan tombol edit. Namun pada edit ini yang dapat diedit hanya nama dan tanggal lahir. Misalnya kita edit menjadi maka nama dan tanggal lahir akan berubah. Jika mahasiswa sudah selesai menggunakan website ini, maka bisa melakukan logout. Nah, jika logout berhasil, maka akan keluar you have been logout. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login sebagai admin. Nah, jika user memiliki role admin,
maka tampilannya akan berbeda dengan yang memiliki role mahasiswa, di mana menu-menunya akan ditampilkan pada sidebar dan pada halaman berandanya juga sedikit berbeda. Namun isinya tetap sama, di mana di sini ada nama user dan penjelasan singkat mengenai apa itu Sparrow. Pada bagian navbar terdapat tombol di mana kalau layar kurang lebar, maka sidebar ini dapat disembunyikan dengan menekan tombol yang ada di pojok kanan atas. Nah, oke, selanjutnya kita ke daftar peminjaman. Pada daftar peminjaman ini ditampilkan seluruh peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini ditampilkan email dari peminjam, nama ruang, tanggal peminjaman, keperluan, status, tanggal pengajuan, dan tombol yang digunakan untuk mengedit dan menghapus peminjaman. Nah, di status ini juga sama seperti yang ditampilkan pada role mahasiswa tadi, ada status dibatalkan, ditolak, diterima, selesai, dan satu lagi diproses. Kemudian di sini juga ada kolom pencarian. Misalnya kita ingin mencari Julius. Nah, maka yang ditampilkan adalah riwayat peminjaman dengan keyword Julius. Di sini Julius, maka akan keluar Julius. Kemudian kita akan mencoba mengedit sebuah peminjaman. Kita tekan tombol edit. Pada edit peminjaman yang admin dapat edit itu hanya pada status. Misalnya dari dibatalkan kita edit menjadi diproses. Nah, di sini status berubah menjadi diproses. Kemudian kita akan coba untuk menghapus sebuah peminjaman. Misalnya ini peminjaman akan kita hapus, maka peminjaman sudah hilang. Ini misal peminjaman email 222.11.24.7, nama pinjam Julius, nomor ruangan perpustakaan, tanggal pinjamnya tanggal 3 Juli, keperluannya diskusi, kita hapus. Nah, sudah hilang riwayat peminjaman dari Julius tadi. Selanjutnya kita lanjut ke user, ke tambah ruang dulu. Nah, pada menu tambah ruang ini, admin dapat menambahkan ruang yang dapat dipinjam oleh mahasiswa. Di sini, admin diminta untuk memasukkan nama gedung, lantai, dan ruangan. Misal, admin memasukkan nama gedungnya, gedung 1, lantai basement. Bukan basement. Nah, maka ruangan akan tertambah di daftar ruang. Gedung 1, basement, basement. Kemudian perlu diketahui kalau misalnya ruangan sudah terdapat pada daftar ruang, sudah terdaftar. Misalnya di sini gedung 2, lantai 5, 254. Kita tambahkan gedung 2, lantai 5, ruang 254. Nah, akan terjadi error dan muncul peringatan nama ruang sudah ada. Dan kita lanjut ke daftar ruang. Daftar ruang ini menampilkan ruangan yang sudah tersedia. Di sini ditampilkan nama gedung, nama lantai, dan nama ruangan.
Kemudian ada tombol yang digunakan untuk mengedit dan menghapus ruangan. Di sini juga terdapat kolom pencarian yang dapat digunakan untuk mencari. Misalnya kita ingin yang mencari gedung 2. Nah, maka yang akan ditampilkan hanya ruangan pada gedung 2. Misalnya lantai 1. Nah, yang akan ditampilkan hanya ruangan pada lantai 1. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit ruangan. Di sini kita akan edit lobby. Kita akan edit pindahkan jadi halaman depan. Nah, di sini pengeditan sudah berhasil. Nama ruangannya menjadi halaman depan. Kemudian kita akan coba untuk menghapus. Nah, tadi halaman depan sudah hilang, berarti penghapusan berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke tambah user. Untuk akun yang dapat digunakan untuk login, itu harus ditambahkan melalui menu ini. Di sini admin harus memilih role, menambahkan nomor induk, nama, tanggal lahir, email, dan password. Misal kita ingin menambahkan mahasiswa dengan nomor induk 262626, namanya Adi Setiawan. Kemudian pada tanggal lahir harus diisi tanggal sebelum tanggal hari ini. Misal kita isi tahun 2003 bulan Mei tanggal 7. Kemudian masukkan emailnya dan masukkan passwordnya. Tapi password ini harus diisi dengan minimal satu huruf besar, satu angka, dan terdiri dari 8 karakter. Misalnya kita isi dengan Adi Sat 123. Kemudian kita tambah. Nah, sudah tertambahkan Adi Setiawan 262626. Kita coba untuk login dengan akun Adi Setiawan. Nah, di sini login berhasil, berarti berhasil dalam menambahkan user. Hmm, Oke, sekarang kita coba menambahkan user dengan isian yang salah. Misalnya kita cek di sini, kita gunakan NIM 222.11.24.27. Namanya Julius, tanggal lahirnya. Nah, karena tadi nomor induk sudah digunakan, maka akan keluar peringatan nomor induk sudah digunakan dan tambah user gagal. Kita akan coba menambahkan.
dengan tanggal lahir setelah hari ini. Nah, karena tadi diisikan setelah tanggal hari ini, maka penambahan user gagal dan akan muncul peringatan pastikan tanggal lahir sudah benar. Kemudian kita coba untuk memasukkan email yang sudah digunakan. Eh, di sini kita coba menggunakan email dari Yulis Restu. Nah, karena email sudah digunakan, maka penambahan gagal dan akan muncul email sudah digunakan. Selanjutnya kita akan ke menu daftar user. Nah, di daftar user ini menampilkan user-user yang sudah terdaftar, di mana yang ditampilkan itu nomor induk, nama, email, tanggal lahir, role, dan tombol yang digunakan untuk mengedit dan menghapus. Di sini juga ada form pencarian. Misal kita ingin mencari keywordnya Agus. Nah, maka akan muncul user dengan keyword Agus. Kemudian kita ingin mencoba mengedit. Kita edit. Di sini yang diedit hanya role, nama, dan tanggal lahir. Misalnya admin, namanya jadi Adikur, tanggal lahirnya tanggal 3. Nah, berubah namanya menjadi Adikur, kemudian tanggal lahirnya dari tanggal 3 dan role-nya menjadi admin. Kemudian kita coba untuk menghapusnya. Nah, akun sudah hilang. Selanjutnya kita mencoba menu informasi akun. Untuk informasi akun ini kurang lebih sama dengan yang role mahasiswa tadi, menampilkan informasi dari akun yang sedang digunakan, meliputi nomor induk, nama, tanggal lahir, dan email. Kemudian jika kurang sesuai, dapat dilakukan edit. Pengeditan hanya dapat dilakukan pada nama dan tanggal lahir. Misalnya tanggal lahirnya kita ganti menjadi setelah hari ini. Nah, karena tadi tanggal lahirnya diganti setelah hari ini, maka terjadi error, pastikan tanggal lahir sudah benar. Coba kita edit di tanggal 2. Nah, pengeditan sudah berhasil. Di sini sudah berubah jadi tanggal 2 bulan 5. Kemudian jika sudah selesai dalam menggunakan website, dapat melakukan logout pada menu logout dan akan kembali ke halaman login. Kemudian muncul pesan you have been logged out. Oke, sekian demo project UAS aplikasi berbasis peminjaman ruang di kampus Polstat STS yang sudah saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.